Assalamualaikum Bunda, selamat bertemu lagi dengan Umi di Dapur Karoma. Di video kali ini Umi akan membuat bakso tahu siomay khas Bandung dengan bahan utama daging pilet ayam bagian dada sebanyak 300 gram. Kemudian untuk mempergurih yaitu kulitnya 50 gram. Dan ini udang yang udah dikupas bersih dari kerapasnya ya 50 gram. Dan kol ini sebelumnya kol udah Umi siram dengan air panas ya biar lunak, biar menggulungnya gampang. Kemudian labu siam sebanyak 150 gram udah diparut dengan parutan keju, kemudian diperas airnya. Bawang daun udah diiris halus. Merica bubuk sebanyak 1 sendok makan. Dan ini tahu putih yang udah dicuci kemudian direndam dengan air garam ya gurih. Tepung tapioka sebanyak 200 gram, tepung terigu 50 gram. Dan inilah bahan-bahan bumbunya ya Bun, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kemudian gula pasir, kaldu jamur, garam, gula merah, kacang tanah sebanyak 250 gram yang udah digoreng ya, kemudian telur ini yang untuk direbus, dan untuk adonan rogutnya beda lagi ya Bun, sebanyak 2 butir. Lalu daun jeruk, daun salam, dan jeruk purut. Dan buah pare sebanyak 1 biji yang agak besar ya, udah dikeluarkan bijinya, kemudian dicuci bersih. Setelah ditaburi garam biarkan dulu selama 10 menit ya Bun, kemudian dicuci lagi. Kentang sebanyak 500 gram, ini separohnya untuk bumbu ya, Umi rendam dulu supaya tidak hitam ya Bun sebelum dikukus. Pertama-tama kita panaskan minyak goreng sebanyak 5 sendok makan. Ini minyaknya harus minyak yang baru ya Bun. Kemudian masukkan ini parutan bawang putih sebanyak 3 siung, diparut sama parutan keju ya Bun biar enggak terlalu harus. Kemudian setelah hayu bawangnya kita masukkan aja irisan bawang daun sebanyak 3 batang ya Bun. Ini rahasia utama bumbu siomay ya Bun biar gurih dan harum. Kita menumisnya sebentar aja, asal layu aja ya Bun ya, jangan sampai terlalu matang. Ini udah cukup ya Bun, kita matikan aja lalu kita sisihkan. Ayo Bunda, kita masukkan aja ini pertama-tama kulit ayamnya karena ini bagian yang paling alot, jadi dia harus paling dasar ya Bun. Kemudian filet ayamnya, dan udangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bunda, ini udah beres, jadi tidak terlalu halus ya. Kemudian kita set dulu ya dari sini biar bersih. Dan saatnya kita menambahkan ini bumbu rahasianya, yaitu tumisan daun bawang dan tumisan bawang putih beserta minyak-minyaknya ya Bun, semua dimasukkan, jangan kelewat. Lalu kita masukkan kaldu jamurnya sebanyak 1 sakset, garam 1 sendok teh. Kemudian ini merica harus agak banyak ya Bun, biar siomaynya gurih. Ini 1 sendok makan. Kemudian telur sebanyak 2 buah. Dan kita mencopernya lagi ya Bun. Oke, kita masukkan labu siam yang udah diperas setelah diparut ya Bun. Oke, kita coper lagi sampai benar-benar halus dan tercampur.
antara daging dan labu siamnya ya bun. Oke, udah halus ya bun ya. Kita angkat pisaunya, lalu kita bersihkan, jangan ada yang tersisa sayang ya bun. Lalu kita pindahkan ke mangkok yang lebih besar ya bun. Ini adonannya benar-benar halus ya bun ya, dan harumnya udah kecium perpaduan antara ayam, udang, juga rempah-rempahnya. Lalu kita masukkan 50 gram tepung terigu setara dengan 5 sendok. Kita aduk sampai benar-benar merata ya bun. Dan setelah ini tercampur, kita masukkan tepung tapiokanya ya bun, sedikit-sedikit dulu. Oke bun, ini rogutnya udah jadi ya, semuanya udah tercampur dan udah klop sekali kekentalannya. Kita sisihkan aja ya bun. Sekarang kita mulai untuk menggulung kolnya. Caranya gini ya bun, ini yang bagian kerasnya terlebih dahulu yang dilipat, kemudian bagian pinggirnya lipat yang rapi, pinggirnya lipat rapi lagi, kemudian digulung ya bun. Dan inilah hasilnya, sangat rapi. Kemudian kita susun di sini semuanya. Dan ini udah Umi masukkan juga telur. Dan sebelumnya dandangnya harus diolesi dulu ya bun, biar enggak lengket. Sekarang Umi akan potong-potong tahunya menjadi 2 bagian. Ini tahu Bandung ya bun, udah Umi rendam sebentar dengan air garam biar ada rasanya. Biasanya tahu putih kan suka tawar ya bun, tapi Umi ingin ada rasanya, maka Umi rendam aja sebentar setelah dicuci dengan air garam. Setelah dipotong-potong kita tempel aja. Ini boleh dikeluarkan dulu isinya, boleh enggak ya bun, tergantung selera. Dan inilah hasilnya. Lalu kita susun di sini ya. Dan setelah tahu kita isi varianya. Boleh dimasukkan ke lubangnya bun, begini caranya ya, sama gagang sendok. Biar varianya tidak kopong ya bun, dan ada sensasi waktu membelah varianya. Dan ini varia dijamin tidak akan terlalu pahit karena tadi udah diremas dengan air garam ya bun, dan dicuci lagi, maaf, dengan garam. Oke, kita susun aja varianya di sini. Ini udah setengah bahan yang udah dicetak ya bun, yaitu pare, tahu putih, kol, dan telur. Dan ini sisanya akan Umi bikin siomainya aja, nggak pakai apa-apa. Dan kita mulai mencetaknya. Ini udah ada kentang ya, dan ini dandangnya udah diolesin. Sekarang tinggal mencetak siomainya ya. Ini dia bun, siomainya kira-kira segede ini ya. Kita masukkan aja langsung ke dandang, ke sini ya bun, digepeng-gepengkan, lalu atasnya ditekan-tekan ya bun oleh garpu yang sebelumnya garpunya dicelupin ke minyak ya bun. Kita lanjut aja semuanya sampai habis.
Dan sambil menunggu ini selesai ya bun, kita udah memanaskan air buat mengukusnya. Jadi nanti tidak usah menunggu lama, tinggal dikukus aja. Ini ukurannya samakan ya bun. Dan airnya belum mendidih. Sambil menunggu mendidih, kita bersihkan aja mangkok ini sampai benar-benar bersih ya bun. Dan ini airnya udah mendidih, kita langsung aja dikukus ya bun. Lalu kita kukus selama kurang lebih 25 menit, atau nanti setelah kentangnya lembut. Makanya Umi menempatkan kentang ya untuk mengetes keempukannya, kentangnya di atas, jadi bisa dites nanti ditusuk ya bun. Dan sambil menunggu bakso siomainya mateng, kita bikin bumbunya yuk. Ini kita masukkan 200 kacang tanah yang udah digoreng dan ditiriskan ya bun. Kita langsung aja menghaluskannya. Ini kalau kita menchopper ya bun, jangan sekaligus, tapi kita berhenti dulu. Kita chopper terus sampai hasilnya seperti yang kita inginkan ya. Kalau Umi ingin tidak terlalu halus, nah ini kayaknya udah cukup. Ini udah cukup segini. Bumbu-bumbu. Dan sekarang kita masukkan bawang merah, kemudian bawang putih, cabai. Dan untuk mempermudah, masukkan sedikit air. Oke bun, ini udah cukup segini. Kita sisihkan aja ya. Bun, kita sisir aja gula merahnya supaya gampang larut ya ketika dimasak. Kita pindahkan aja biar waktu menuangkannya gampang ya bun. Oke bun, kita kontrol ya. Ini mengukus kentangnya agak banyak. Pertama untuk disajikan di bakso tahunya. Kemudian ini yang irisan kecil-kecil buat Umi masukkan ke bumbunya biar kental. Jadi kita nggak pakai maizena ya bun, ingin pakai kentang aja biar benar-benar gurih ya. Oke bun, kita tes dulu. Ini bagian yang kecil-kecilnya udah pada empuk, kalau yang ini belum. Kita sudah boleh menghaluskannya ya. Oke, kita haluskan aja. Oke bun, kita mulai meracik bumbu kacangnya ya. Ini 5 sendok minyak goreng, kita panaskan dulu. Ayo kita tumis saja sampai layu dan harum ya bun. Oke, udah cukup bun. Kita masukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi ya. Kalau misalnya bunda ingin pedasnya lebih menendang, boleh dicampur dengan cabai keriting ya bun ya, sesuai selera aja. Ini Umi langsung dicampurkan aja cabai rawitnya karena kebetulan lagi nggak ada anak kecil di rumah Umi ya.
ini agak layu Bun, kita masukkan aja daun jeruk ya. Dan daun jeruknya ini diginiin dulu, diremas dulu biar keluar aromanya. Kemudian daun salam masukkan dan tunggu sampai benar-benar layu ya semua daunnya Bun. Nanti kalau udah kelihatan minyaknya terpisah, keluar minyaknya dari bumbunya, itu berarti udah matang ya Bun bumbu halusnya. Kita tinggal memasukkan aja kacangnya ya Bun. Kita masukkan semuanya, kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur dengan bumbu yang barusan. Nah, oke, ini udah tercampur, kita tinggal kasih air sebanyak 500 ml ya Bun. Lalu kita aduk lagi. Dan sambil menunggu mendidih, kita masukkan aja garam. Kemudian kaldu jamur, gula pasir. Nah, ini dia untuk memperkaya citra rasanya. Walaupun sudah memakai gula pasir, kita harus memakai gula merah yang tadi sisir ya. Kita larutkan aja. Dan ini Bun, hal yang paling penting, ini larutan asam jawa sebanyak 2 mata, kemudian dilarutkan dengan 2 sendok makan air hangat dan disaring ya Bun. Kita aduk lagi, saatnya kita memasukkan kentangnya ya Bun. Terasa ketika Umi mengaduknya ini udah agak berat dan kental karena pengaruh rebusan kentang yang udah dihaluskan tadi. Oke Bunda, kita lihat bakso tahunya udah mateng belum ya, dan kita tes dengan kentangnya aja. Ini lihat Bun, udah empuk betul, berarti yang lainnya juga udah matang tuh. Kita tinggal mengangkatnya aja dan menyajikannya selagi panas-panas ya Bun. Dan ini juga siomaynya udah kenyal tuh. Ayo kita matikan aja dan menyajikannya ya Bun. Oke Bun, ini udah matang bumbunya, udah kental. Dan tadi Umi udah tes rasa, klop sekali antara manis, gurih, asin, pedas, juga asam jawanya ya Bun. Kita udah tinggal mematikan aja dan siap dihidangkan. Oke, ini harumnya sangat menggugah selera ya Bun. Kita potong-potong dulu ini parenya juga, ini insya Allah ya tidak akan terlalu pahit. Kemudian ini siomaynya, lihat Bun, matangnya udah sempurna ya. Ini kentang kita bagi 3 aja, kemudian telur ya Bun. Oke Bun, tinggal kita kasih bumbunya. Ini bumbunya udah berminyak sekali ya Bun, berarti udah benar-benar matang. Kemudian jangan lupa kita kasih kecap. Oke, kecapnya udah cukup segitu. Kemudian kita kasih air jeruk. Dan siap untuk disantap. Video dari Umi untuk kali ini cukup sekian. Dan ini hasilnya bakso tahu Bandung ala Dapur Karomah dengan bahan utama ayam. Selamat mencoba resepnya.
Terima kasih sama Bunda yang udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.